Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah, channel Ahmad Nur Hidayat, yang akan terus membahas topik-topik terhangat di Indonesia maupun internasional. Ya, baiklah, kali ini topik yang akan kita hadirkan adalah mengenai gempa Cianjur yang memakan banyak korban, ya. Dan ini sangat memprihatinkan, dan tema kali ini adalah mengenai pemerintah yang lalai memberikan early warning, ya, sehingga jatuh banyak korban. Ya, baik, untuk mereskan waktu untuk memulai diskusi kita awali dengan cuplikan video. Host, silakan tampilkan videonya. Tercatat menjadi 271 orang, 2043 warga mengalami luka-luka, dan 40 lainnya masih hilang. Pemirsa Silat RCTI, duka mendalam masih dirasakan oleh para korban musibah gempa bumi 5,6 skala Richter di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pertanggal 23 November 2022 kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengabarkan kondisi dan korban terdampak yang jumlahnya semakin bertambah. Yang tercatat sampai semalam korban meninggal dunia tercatat menjadi 271 orang. 2043 warga mengalami luka-luka. Lauk pauk, tidak obat-obatan. Alhamdulillah, yang saya rasakan ya sangat cemas untuk kesehatan anak-anak. Banyak kebutuhan logistiknya masih kurang sih ya. Bantuan daerah sini masih dibutuhkan. Yang terbaik buat korban Cianjur, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ya, makanya sedih banget ya. Ya, baik, itu sedikit cuplikan, ya, gempa Cianjur kemarin. Dan Penelusuran ke sejumlah dan Indonesia seperti yang tidak mempunyai pertahanan, ya, menghadapi bencana ini. Dan ini apa persoalannya ini, Bang Madnur? Barangkali bisa memberi tanggapan mengenai ini, silakan, Bang. Selamat pagi aja lah ya buat teman-teman semua, meskipun ini menjelang sore, supaya kita semangat. Kita membahas gempa ya di Cianjur. Gempa Cianjur ini kalau dilihat dari banyaknya korban jiwa yang terus terupdate ya, 270. Kemudian banyaknya juga rumah yang dinilai hancur parah ya ataupun rusak sedang. Ini hampir sekitar 22.000 rumah terdampak. Ini harusnya menurut saya gempa Cianjur ini harusnya ditetapkan sebagai bencana nasional, Bu Reko. Tapi saya kira ini belum ada penetapan itu ya, sehingga penanganan dari dampak gempa ini masih dilakukan di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Ada kelihatannya penggunaan anggaran yang sifatnya nasional. Kalau dilihat dari kunjungan yang datang ya ke lokasi gempa, kelihatannya ini sudah ruang lingkupnya nasional ya. Presiden sudah datang ya, hari ini datang mengunjungi RSUD, pejabat-pejabat menteri lainnya juga datang. Ya, kemudian para BUMN ya aktif memberikan CSR. Saya kira dari skalanya ini bukan lagi skala provinsi, tapi sebetulnya ini harusnya sudah menjadi skala nasional. Itu pendapat saya, Bro, mengenai gempa di Cianjur ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah gempa Cianjur ini menunjukkan betapa lemahnya sistem mitigasi bencana di Indonesia. Apa saja yang menjadi ancaman bernegara, maka muncullah daftar ancaman bernegara di Indonesia ini adalah bencana. Karena ini adalah satu ancaman, sama seperti juga ancaman serangan negara lain, ya, termasuk ancaman nuklir, ancaman pangan.
Ancaman bencana ini adalah satu jenis ancaman yang laten. Kalau kita bicara konteks NKRI ya. Karena bencana ini adalah satu ancaman yang laten, maka sebagaimana kita juga mendesain ancaman dari negara lain yang cukup serius, maka kita harus mempersiapkannya. Maka kita harus menganalisisnya. Maka kita harus memprediksi. Kalau cara berpikirnya seperti itu, maka kita harus punya satu otoritas mitigasi bencana yang sangat komprehensif. Ya, hilangnya satu negara, hilangnya satu bangsa, kalau berdasarkan sejarah yang kita lihat di masa lalu, ya cerita-cerita masa lalu, itu hilangnya satu negara juga bisa karena bencana. Nah, oleh karena itu kita harus punya satu peta, ya, entah itu sifatnya bencana yang rutin 100 tahunan, bencana-bencana yang sudah kita prediksi karena ada terjadi lempeng dari benua yang bergerak. Kita ini harusnya merencanakan mitigasi secara lebih serius, yaitu membuat satu program yang disebut dengan preemptive. Itu akan datang, kita sudah siap siaga. Nah, saya kira kalau pemahaman kita mengenai bencana itu adalah salah satu ancaman eksistensi dari negara kesatuan Republik Indonesia, harusnya kita bisa menyiapkan lebih baik daripada hari ini, bro. Hari ini terjadi gempa ya, kemarin Senin, dan kita hari ini menyaksikan gempa itu masih ada yang bulannya. Itu korban juga banyak, kerusakan rumah infrastrukturnya begitu besar, termasuk kerusakan gedung-gedung pemerintahan juga ada di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu memprediksi adanya bencana itu. Padahal kalau kita meyakini bahwa bencana alam adalah salah satu ancaman eksistensi NKRI, harusnya kita mempersiapkan dengan baik, harusnya kita bertindak preemptif, harusnya kita mengkategorisasi daerah-daerah rawan bencana dengan sangat bagus, dan kita mengedukasi masyarakat yang tinggal di atas. Sehingga begitu bencana itu, kita sudah mengantisipasi. Ini yang saya agak sulit mengerti ya, cara pandang kita, terutama cara pandang bernegara kita dengan cara pandang di Jepang misalkan. Jepang karena satu kebiasaan Jepang, mereka sudah memiliki satu kesadaran kalau membangun rumah, maka rumahnya sudah anti gempa. Nah, kalau di kita tidak, bahkan bisa dibayangkan uang negara dibuat untuk membangun bangunan negara, bangunan pemerintah di situ, kemudian kena gempa. Itu kan artinya tidak ada upaya preventif yang cukup serius. Akhirnya apa terjadi? Korban jiwa besar, kerugian ekonomi juga besar. Dan ini adalah kerugian kita, karena kita yang harus menanggungnya sebagai negara, sebagai masyarakat. Kita mengkompensasi kerugiannya begitu besar. Alangkah indahnya kalau cara mengelola negeri ini itu seperti cara mengelola di Jepang gitu. Jadi otoritas mitigasi bencana itu sangat sigap dan dia bisa melakukan edukasi yang cukup panjang dari generasi ke generasi akan munculnya bencana yang sifatnya rutin terjadi. Mungkin itu yang kedua, bro, saya ingatkan dulu. Ya baik, jadi langkah yang harus ditempuh itu seperti apa? Nah, pertama ya kita memperbaiki mindset kita dulu. Jadi bencana ini adalah milik Indonesia, itu satu. Yang kedua, kita perlu melihat regulasi ya yang mengatur otoritas mitigasi bencana di Indonesia. Ternyata regulasi mitigasi bencana di Indonesia ini banyak institusi, Bro Eko. Ada BMKG, ya, ada PV, MKG. Kalau bencananya sudah terjadi ada PNBP, tapi sebelumnya kalau sebelum terjadi juga ada BPPT atau BRIN istilahnya sekarang, masih spesial. Ini semua sifatnya adalah silung-silung. Nah, kita berharap khusus untuk mitigasi bencana, karena ini adalah ancaman eksistensi NKRI, maka otoritas mitigasi bencana ini harusnya tersentralisasi. Saya berpandangan demikian karena dengan tersentralisasi, ya ini kita dapat informasi dari Badan Geospasial, ya, Badan Informasi Geospasial, kita dapat juga dari BRIN tentang
bagaimana data-data terupdate pergerakan lempeng bumi, di mana saja lempeng itu bergerak, di mana saja potensi-potensi yang terupdate, yang cukup besar terjadinya bencana, itu semua dikoordinasikan di satu sistem tersentralisasi, dan kemudian satu mitigasi yang serius, melakukan edukasi, yang mendesain infrastruktur dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, saya kira korban jiwa dan kerugian ekonomi harusnya tidak terlalu besar. Aturan mitigasi itu ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 34 ya. Kalau saya tidak salah, dan kemudian itu diturunkan dalam bentuk PP. Ya. Mitigasi yang diatur dalam undang-undang kita itu ada di, wah ini saya nggak menemukan datanya ini, harusnya ada di sini ya. Sebentar. Wah, udah mungkin terhapus dalam tulisannya ini ya. Jadi ada koordinasi. Ya, tetapi saya kira kalau sekedar koordinasi ini tidak cukup kuat, ini harusnya disatukan, disentralisasikan, sehingga sentralisasi ini kita punya data yang sangat komprehensif. Dari data yang komprehensif ini kita kemudian bisa merencanakan daerah-daerah yang memang betul-betul rawan, dan memang kita di situ melakukan edukasi, perubahan-perubahan struktur kalau perlu, bentuk bangunan, struktur bangunan dan sebagainya, sehingga kita bisa menghindari korban jiwa dan juga kerugian ekonomi. Nah, patut diingat ya, Bre, korban luka-luka juga mayoritas anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu tertimpa bangunan. Artinya di sini ada struktur bangunan yang tidak sesuai dengan daerah itu. Akhirnya mereka tertimpa bahan bangunan. Ya, kena juga luka-luka. Kalau kita lihat di rumah sakit, datanya itu banyak kan adalah anak-anak gitu. Kalau saya baca di Reuters misalkan, itu udah jadi berita internasional, tiban bahan bangunan. Nah, itu menunjukkan bahwa mitigasinya nggak jalan. Daerah itu rawan, tetapi masyarakatnya dibiarkan struktur semaunya. Akhirnya struktur itu akan menimpa mereka, dan akhirnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Kedepan bangsa Indonesia ini, terutama para pemuda anak-anak kita ini, kita harusnya bisa merencanakan lebih baik lagi. Demikian, Bre. Terima kasih Bang, informasinya ini tentu ya diharapkan pemerintah bisa mendengar ini ya, karena ini sangat penting bahwa kita harus punya pertahanan dalam menghadapi bencana. Artinya bukan apa istilahnya ya, itu tidak terhindarkan, tapi setidaknya ada langkah preemptif ya istilahnya, sehingga masyarakat bisa tahu lebih awal dan bisa menyelamatkan diri lebih awal, kemudian hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan bisa diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang teramat besar ya. Saya kira ini kalau dihitung tentu kerugian yang terjadi itu sangat besar sekali, dan pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar sementara kita menghadapi resesi yang akan datang. Tentunya ini mau nggak mau harus dipenuhi ya, karena ini berdampak terhadap perekonomian di masyarakat juga. Ya, ada last statement atau sudah cukup, Bang? Saya ingin sampaikan begini, Bu Riko. Ya, di hari Kamis ya, 24 November ini ya, kita menyaksikan pejabat publik yang mempertontonkan solidaritas. Dia datang mengunjungi korban gempa ya, bawa bantuan ya. Saya kira narasi solidaritas itu sangat baik. Tetapi kalau narasi pemerintah hanya itu dalam persoalan gempa Cianjur, saya kira itu tidak lengkap. Ya, narasi pemerintah itu seharusnya tidak sekedar hanya mengajak publik untuk berbagi, untuk melakukan solidaritas sosial. Harusnya pemerintah itu memikirkan yang lebih serius, bagaimana cara preemptif bencana yang terjadi di masa depan. Dan kalau menurut saya, dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah yang lalai dalam memberikan peringatan atau bertindak preemptif terhadap bencana ini bisa dituntut, Bro. Ya, kenapa demikian? Karena pemerintah ini adalah otoritas eksekutif yang punya power. Rakyat memberikan power demikian besar kepada pemerintah agar pemerintah menggunakan power yang diberikannya itu untuk melindungi jiwa, untuk melindungi harta, untuk melindungi martabat
warga negara Indonesia, semuanya tanpa terkecuali. Manakala pemerintah gagal melindungi jiwa, melindungi harta, dan melindungi martabat warga negara Indonesia, menurut saya dalam kebijakan publik pemerintah itu bisa dituntut, ya bisa disub, ya. Publik itu punya legal stand yang kuat karena mereka tidak punya power apa-apa, mereka telah memberikan powernya ke pemerintah. Persoalannya adalah orang yang dikasih power ini bermain-main, tidak serius dengan power yang diberikan. Alangkah ruginya publik manakala mereka dipimpin oleh orang-orang yang pemerintah, ya sudah diberikan power, tetapi power itu diberikan untuk melindungi jiwa, harta, dan martabat warga negara. Dan saya kira ya, dalam publik ya kerugian-kerugian yang terjadi karena gagalnya pemerintah itu harusnya diganti rugi, bahkan korban jiwa itu harusnya diberikan kompensasi yang layak. Ya, tetapi ya saya kira ini butuh waktu. Ya, pemerintah kita ini mengelola negaranya masih belajar ya. Kita butuh waktu sampai kita punya jumlah teknokrat di pemerintahan ini yang cukup kuat dan juga policy makers yang berpikirnya bijak, yang di kepalanya adalah public interest, bukan oligarki interest. Dan saya kira kita butuh waktu, semoga ini tidak lama ya, semoga 2024 ya, Riko, pemimpin yang Amin. itu muncul di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Caranya kita cukupkan sekian untuk topik kali ini dan kita akan berjumpa kembali di topik yang akan datang. Pemirsa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan diharapkan ada partisipasi untuk bisa ada diskusi lebih jauh di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya, Bang Madnur. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.